Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-67 ini, didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Haryoko sebagai Empu Renteng, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Wenda sebagai Jaran Bangkal, Idris Afandi sebagai Macan Kombang, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nus Genggam Pedang Naga Puspa erat-erat. Kita beruntung, Kakang Jaran Bangkal. Kitalah yang beruntung. Karena akhirnya kita yang berhasil menemukan pelarian orang asing itu. Hati-hati, Adi Jaran Bangkal. Mungkin yang seorang lagi bersembunyi tidak jauh dari tempat ini. Dan kita bisa masuk perangkapnya. Hei, di mana temanmu yang laki-laki itu? Temanmu atau suamimu dia itu? Di mana dia? Mau apa kalian mencari Lau suamiku? Kalau kalian mau menangkap aku, silakan. Berani juga wanita asing ini, Kakang. Dia menantang untuk kita tangkap. Mungkin dia sudah tidak cinta lagi pada suaminya. Karena itu ingin kita tangkap Adi Jaran Lejong. Otak kalian kotor berdebu. Bagaimana kalian bisa menjadi pendekar sejati dengan otak sekotor moncong babi hutan? Berdebah. Kau berani sekali mengumpat kami sekasar itu. Apa kau tidak menyadari bahwa nasibmu sekarang berada di tangan kami? Ayo, menyerah saja. Menyerah dan mari ikut kami. Kalau kau menyerah, berarti kau bersikap manis pada kami. Dan hal itu tentu saja sangat menyenangkan karena pekerjaan kami bertambah ringan.
Ayo, menyerah saja. Dan mari kami bawa menghadap Tuan Kebo Mundarang di Kediri. Percayalah, kau tidak akan diapa-apakan. Aku tidak akan menyerah. Sekalipun aku seorang wanita. Ayo, majulah kalian berdua. Kalian baru kuizinkan membawaku ke Kediri kalau aku sudah terkapar menjadi mayat. Jadi kau memilih cara seperti itu, ha? Sayang sekali. Mengapa kami harus memperlakukan seorang wanita lembut seperti kau dengan kasar? Ayo, Ali Jaran Lejong. Baik. Nanti keburu pagi. Cepat kita bereskan saja wanita ini sekarang juga. Baik, Kakang. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal segera mempersiapkan jurus-jurus untuk mengawali penyerangan. Tapi mereka tergagap ketika Mesin melompat mundur dan... Dia menghunus pedang siluman itu, Kakang. Tenang. Tenang saja, Adi Jaran Lejong. Jangan gentar. Kita pasti bisa mengatasinya. Kami sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu. Tapi mengapa kau menggunakan senjata itu? Kalau kalian mendekat, tubuh kalian akan hancur lumat terkena sambaran pedang ini. Hayo, mendekatlah kalau kalian benar-benar pendekar jantan. Jangan kau paksa kami untuk sungguh-sungguh bertarung. Kalianlah yang memaksaku menggunakan pedang ini. Hiya! Aku seperti mendengar suara ledakan keras dari arah sana datangnya. Dan sepertinya suara ledakan pedang naga puspa. Jangan-jangan Mesin mendapat bahaya. Mereka kabur semuanya. Mereka tak berani menghadapi pedang pusaka ini. Dasar pendekar berwatak pengecut. Pedang ini... mengapa seperti lengket di telapak tanganku? Tenagaku seperti tersedot kekuatan dari dalam benda aneh ini. Aku tak bisa melepaskannya lagi. Bagaimana ini? Aku tidak tahan lagi. Kalau begini, aku akan lenyap bersama benda ini. Biarlah aku harus mati bersamanya. Aku akan terjun ke sungai yang dalam itu dan hilang bersama pedang naga puspa ini. Arus kekuatan yang menghisap tenaganya. Pada saat itu, fajar pagi telah datang dan Mesin sudah berhasil mencapai tebing sungai yang cukup tinggi dan curam. Sesaat dia menatap ke bawah, ke arah pusaran air yang deras yang seolah-olah melambai-lambai ke arahnya. Tapi pada saat yang sangat menegangkan itu, pendekar Lau muncul dan berlarian mendekati tebing. Mesin! Jangan, Mesin! Jangan mendekati aku lah. Mesin istriku. Apa yang akan kau lakukan, Mei? Biarlah aku mati terseret arus di bawah sana bersama pedang ini loh. Biarlah aku menjadi korban senjata pusaka ini. Jangan, Mesin. Jangan lakukan itu, Mei. Aku tidak tahan lagi loh. Tak tahan lagi. Mei. Loh. Mesin! Maafkan aku loh. Maafkan aku. Aku tak bisa menahan diri. Sudahlah. Kau terlalu lelah. Jangan menambah beban dengan pikiran yang macam-macam. Untung kau segera datang menolong. Kalau tidak, aku tentu sudah tak ada lagi, Lau. Bukankah kau sudah tahu rahasia menggunakan pedang ini? Mengapa kau berani mengeluarkannya dan menggenggamnya terlalu lama? Kau pasti belum lupa peristiwa yang menimpa Langkir, bukan? Dia mati seketika karena berani mengamuk dengan menggunakan pedang ini. Tubuhnya hangus seperti terbakar. Iya, aku masih ingat apa yang pernah diceritakan gadis bernama Kurantil itu.
Tapi entahlah, aku gugup ketika 2 orang laki-laki itu mau menyerang aku. Siapa? 2 orang laki-laki katamu? Iya, aku kepergok 2 orang kaki tangan Empu Tong Bajil. Mereka bermaksud menangkap aku dan membawa ke Kediri. Kalau begitu kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mesin. Iya, benar loh. Daerah ini tidak aman. Mereka terus mencari dan melacak tempat persembunyian kita. Nah, marilah kita pergi. Kita cari tempat persembunyian yang aman. Setelah beberapa hari, kita bisa meneruskan perjalanan ke desa Kurawan. Pendekar Lau dan Maisin meninggalkan tebing sungai yang merupakan anak sungai Kali Berantas. Mereka berjalan menuju kaki Gunung Anjasmara. Mereka berjalan sengaja menghindari tempat-tempat yang ramai. Menjelang tengah hari, mereka tiba di desa Pakahuli. Mereka istirahat sejenak di pinggiran desa untuk sekedar melepaskan rasa dahaga dan lapar. Setelah itu, mereka meneruskan perjalanan hingga senja tiba. Pendekar Lau mengajak istrinya menginap di sebuah vihara tua yang terletak di celah-celah lereng antara Gunung Anjasmara dan Arjuno. Tempat ini cukup aman untuk bermalam. Sepertinya daerah ini tidak pernah dijamah manusia lagi. Iya, tapi udara di sini sangat dingin. Lihatlah, tanganku sampai berkerut karena menahan dingin. Kasihan kau, istriku. Kau harus ikut menderita bersamaku. Aku sudah menyadarinya, loh. Kau benar. Apa yang kita alami, kapan dan dimanapun kita berada, sebenarnya bukanlah wewenang kita. Semua ini sudah menjadi kehendak sang nasib yang selalu akan menyertai kemana kita menginjakkan kaki. Syukurlah kalau kau sudah mengerti. Hanya kadang-kadang aku merasa kasihan dan iba melihat keadaanmu. Mestinya kau bisa hidup tenang dan bahagia. Seandainya bukan Lau Sisan yang menjadi suamimu, Mei. Lau, jangan berkata begitu. Aku tak mau mendengarnya lagi. Aku berkata dengan rasa tulus, Mesin. Aku merasa tidak bisa membuatmu bahagia. Apapun yang terjadi dan kualami, selama kau masih setia, aku akan merasa bahagia, loh. Oh, Mesin istriku. Aku bangga sekali dapat dipertemukan dengan seorang wanita seperti kau. Aku tidak akan menyesal seumur hidupku, Mesin. Aku pun tak akan menyesal seumur hidupku, loh. Ada apa, loh? Mengapa kau memandangku terus? Apakah ada yang aneh dalam wajahku? Kau kelihatan amat cantik malam ini. Kau macam-macam saja. Rambutku kusut, dan sudah sejak kemarin aku belum membersihkan badan. Bagaimana kau katakan aku cantik? Tapi sungguh, Mesin, kau nampak cantik seperti pengantin yang duduk di atas pelaminan. Kau cantik bagaikan patung Dewi Kwan Im. Sudahlah, jangan memuji, loh. Nanti aku besar kepala. Mesin, aku juga merasa dingin sekarang ini. Kau agak merapat ke sini, loh. Di situ anginnya terlalu besar. Dan angin itu membawa kabut tipis yang mengandung uap air. Iya. Makanya dingin sekali. Nah, di sini memang lebih hangat. Loh, peluklah aku, loh. Mei. Mengapa kau menjadi canggung dengan istrimu sendiri? Biasanya kau selalu memeluk aku bila kita sedang duduk berdua di serambi rumah kita. Entahlah, Mesin. Mungkin karena peristiwa-peristiwa yang menegangkan selama ini, ya, membuatku menjadi canggung. Memang sudah lama juga kita tidak duduk seperti ini. Rasanya kita kembali lagi ke tanah leluhur. Jangan katakan hal itu, loh. Nanti aku jadi sedih. Iya, kita memang harus melupakan semua yang membuat hati kita sedih. Ya, maafkan aku, istriku.
Mengapa kau belum juga tidur, Lo? Apa belum mengantuk? Apakah kau sudah mengantuk? Tidurlah kalau sudah mengantuk. Besok kita teruskan perjalanan. Aku dingin, Lo. Aku mau tidur sambil memelukmu. Iya. Mari. Tidurlah, Mesin. Aku akan menjagamu. Dua insan suami istri itu pun tertidur pula setelah beberapa saat lamanya memadu kasih, memadu cinta penuh gelora yang indah. Mereka bercinta hanya disaksikan lumut-lumut yang menempel di dinding bangunan vihara tua, serangga malam, dan bulan yang mengambang kesepian di atas langit. Mana larinya dua orang asing itu? Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Apakah merupakan keharusan untuk menangkap mereka, Tuan Renteng? Iya, itu merupakan keharusan. Itu perintah langsung dari Tuan Kebo Mundarang, selaku penanggung jawab atas nama keamanan pemerintah Kediri. Tuan, apakah mungkin ada yang berani menolong mereka? Maksud saya ada seorang warga desa yang berani menyembunyikan mereka di rumahnya, Tuan. Ya, bisa saja itu terjadi. Oleh karena itu, kita harus tekun melacak dan mengamati suasana di sekitar kita. Ya, sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kalau mereka itu ternyata mata-mata yang disusupkan oleh pihak musuh. Seperti kalian ketahui, sampai saat ini, pemerintah Kediri masih terus mengadakan gerakan pembersihan. Sisa-sisa kaki tangan Prabu Kertanegara belum seluruhnya bisa dibasmi. Dan mereka masih mengharapkan suatu ketika dia Sang Ramawijaya akan tampil kembali untuk memimpin pemberontakan balasan. Nah, oleh karena itu, Sang Prabu Jayakatwang sangat mengharapkan bantuan para pendekar seperti kalian untuk mengkokohkan kekuasaan dan memantapkan ketertiban dan keamanan umum. Apakah sampai sekarang masih belum diketahui di mana tempat persembunyian dia Sang Ramawijaya itu? Belum diketahui secara pasti. Dulu mereka pernah digerebek dan lenyap di desa Kudadu. Lalu sampai sekarang tidak terdengar lagi beritanya. Tapi pemerintah Kediri masih terus mencurigainya dan menganggap dia Sang Ramawijaya sebagai musuh bayangan. Menghadapi musuh seperti itu jauh lebih berat, Tuan. Ya, jelas. Bahaya itu tidak nampak, tapi terasa. Kalau kita lengah dan tidak waspada, bahaya seperti itu bisa langsung muncul dan mengancam sendi-sendi kekuasaan pemerintah. Dan kalau hal ini sampai terjadi, berarti perang besar akan menyusul sebagai akibatnya. Bagaimana menurut pendapat Tuan tentang perempuan liar yang mengaku bernama Sakawuni, ya? Yang jelas, dia memusuhi pemerintah lama. Dan itu merupakan jaminan bahwa dia tidak bakal berkhianat terhadap kelompok kita. Tuan Kebo Mundarang memang cukup jeli. Orang-orang seperti itulah yang perlu dicari dan dimanfaatkan kepandaiannya. Dia harus berkemampuan tinggi, tangguh, dan ulet. Tapi dia juga harus mempunyai alasan yang kuat untuk bergabung dengan kita.
Mengapa kau tanyakan hal itu, Macan Kombang? Apakah kau masih penasaran? Oh, tidak, Tuan Renteng. Kalian tidak perlu kecil hati. Karena tidak terpilih menjadi salah satu di antara 4 besar. Kalian mempunyai kepandaian, dan kalian bisa menggunakannya untuk membantu pemerintah Kediri. Oh, Tuan Renteng. Saya melihat sekilas ada 2 orang berlari-lari kecil menyeberangi lembah di depan itu. Sepertinya seorang laki-laki dan seorang wanita. Iya. Jangan-jangan mereka 2 orang asing itu. Mereka seperti buru-buru dan bayangannya segera lenyap di balik gundukan bukit batu itu, Tuan. Baik. Sekarang begini. Kau, Kebo Kluyur, Macan Kombang, dan Adisara. Ya. Kalian bertiga mengejar 2 orang itu melewati jalan setapak ini. Dan aku akan menggunakan jalan yang lain. Baik, Tuan. Berhenti dulu sebentar loh. Nafasku mau putus rasanya. Aku haus sekali. Apakah tidak ada sumber air di dekat sini? Entahlah. Mungkin di sebelah sana loh. Tempat ini terlalu terbuka. Rasanya kurang aman, Mei. Itu, lihat. Di sana itu ada rimbunan pohon-pohon liar. Kita istirahat di sana saja loh. Dan barangkali ada sumber air bersih yang bisa kita minum. Iya, ayolah. Pendekar Lau menjamah bahu istrinya. Mereka baru melangkah beberapa tindak ketika mendadak muncul 3 orang berkuda menghampiri mereka. Ada orang-orang Tenang saja, Mei. Jangan gugup. Benar juga dugaan kita. Lihat, bukankah mereka ini orang-orang yang kita cari itu? Tenang, Meisin. Kalau sampai mereka mau berbuat jahat pada kita, jangan jauh-jauh dariku. Loh, bukankah mereka 3 pendekar yang ikut bertanding di Candi Surapana? Iya, aku masih bisa mengenali mereka. Yang membawa senjata rantai itu kalau tidak salah bernama Kebo Kluyur. Bagaimana Paman Kebo Kluyur? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Ya, apalagi kalau bukan segera meringkus 2 orang asing ini. Kalau begitu, apalagi yang kita tunggu? Ayo, cepat tangkap mereka! Kebo Kluyur, Macan Kombang, dan Adisara segera mengambil ancang-ancang untuk mengadakan penyergapan. Pendekar Lau dan Meisin berdiri berapat, dan agaknya mereka telah siap bertarung mati-matian. Kami tahu siapa kalian. Dan kami juga tahu apa maksud kalian mengepung kami. Ayo, tangkaplah. Tangkaplah kami. Tapi kami pun tidak akan berdiam diri. Lebih baik kami mati berkalang tanah daripada harus menyerah. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya pendekar Lau dan Meisin harus tertangkap dan dibawa ke Kediri sebagai tawanan? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.